Gimana jadinya kalau sebentar lagi Indonesia benar-benar punya pilot yang menerbangkan salah satu jet tempur paling canggih di Asia? Bahkan, banyak pengamat mulai memperhatikan perkembangan ini karena bisa mengubah peta kekuatan udara kawasan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas momen bersejarah ketika pilot Indonesia menjalani uji coba perdana KF-21 Boramae. Seberapa penting langkah ini? Dan apakah Indonesia benar-benar makin dekat dengan era jet tempur generasi baru? Tonton sampai habis karena faktanya jauh lebih menarik dari yang banyak orang kira. Belakangan ini, perhatian publik kembali tertuju pada proyek jet tempur KF-21 Boramae. Bukan tanpa alasan, karena proyek yang digarap Korea Selatan bersama Indonesia ini akhirnya memasuki fase yang semakin serius. Salah satu momen paling ditunggu adalah ketika pilot Indonesia mulai ikut menjalani uji coba penerbangan. Kalau kalian berpikir ini cuma sekadar latihan biasa, kalian salah besar. Menjadi pilot uji untuk pesawat tempur baru bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarang orang. Setiap penerbangan dilakukan dengan prosedur super ketat untuk memastikan semua sistem bekerja sesuai desain. Mulai dari mesin, radar, kontrol penerbangan, hingga kemampuan manuver diuji secara bertahap. Nah, keterlibatan pilot Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga ikut membangun pengalaman operasional terhadap platform ini. Ini menjadi bekal penting jika nantinya KF-21 benar-benar masuk ke inventaris pertahanan Indonesia. Yang bikin proyek ini menarik adalah kemampuan KF-21 sendiri. Jet ini dirancang memiliki kecepatan supersonik, radar AESA modern, sistem avionik digital, serta kemampuan membawa berbagai jenis rudal udara ke udara maupun udara ke permukaan. Banyak analis bahkan menyebutnya sebagai salah satu jet tempur generasi 4,5 paling menjanjikan di kawasan Asia. Buat Indonesia, pengalaman menerbangkan KF-21 sejak tahap pengembangan memberikan keuntungan besar. Para pilot dan teknisi bisa memahami karakter pesawat jauh sebelum benar-benar dioperasikan secara penuh. Artinya, ketika nanti pesawat ini resmi bertugas, proses adaptasinya bisa berlangsung lebih cepat. Di sisi lain, perkembangan ini juga menjadi sinyal bahwa modernisasi TNI Angkatan Udara terus berjalan. Setelah berbagai program pengadaan alutsista beberapa tahun terakhir, hadirnya pengalaman langsung terhadap KF-21 menjadi salah satu investasi penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Meski begitu, perjalanan proyek ini tentu masih memiliki tantangan. Masih ada serangkaian pengujian, evaluasi performa, hingga proses sertifikasi sebelum pesawat benar-benar siap diproduksi dan digunakan secara operasional. Jadi, semuanya masih membutuhkan waktu dan pengujian yang matang. Yang pasti, momen pilot Indonesia ikut mengudara bersama KF-21 menjadi pencapaian yang layak diapresiasi. Ini bukan sekadar soal menerbangkan pesawat baru, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia ikut terlibat dalam pengembangan teknologi pertahanan yang lebih modern. Menurut kalian, apakah KF-21 nantinya akan menjadi tulang punggung baru TNI Angkatan Udara? Atau Indonesia sebaiknya tetap mengombinasikannya dengan jet tempur lain yang sudah lebih dulu dimiliki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mengikuti perkembangan dunia pertahanan Indonesia.